Kalau kita bergantung pada manusia, kita kecewa. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah, ya kita terima semua apa adanya gitu. Kita akan terima apa adanya. Bagi rakyat Aceh di kedai kopi hingga pelosok gampong, Muzakir Manaf bukanlah politisi biasa yang muncul tiap 5 tahun menjelang pemilu. Sosok yang akrab disapa Mu'alem ini adalah jembatan hidup yang menghubungkan masa kini yang damai dengan memori perjuangan masa lalu yang berdarah-darah. Cintanya rakyat kepada Mu'alem tidak tumbuh dari janji manis kampanye di atas panggung, tapi dari jejak panjang di hutan belantara saat konflik Mendera Aceh. Ia adalah bukti nyata bagi rakyatnya bahwa meskipun senjata telah dikubur dalam-dalam, tapi marwah atau harga diri bangsa Aceh tidak pernah ikut dikubur. Tidaklah mudah bagi seorang panglima perang gerilya berganti seragam menjadi pakaian dinas sipil tanpa kehilangan wibawa di mata anak buahnya. Tapi Mu'alem berhasil menjadi penghubung antara tuntutan damai Jakarta dan harapan para mantan kombatan di lapangan yang masih berapi-api. Kehadirannya di pucuk pimpinan memberi rasa tenang bagi ribuan bekas kombatan GAM yang masih setia pada komando lama. Bagi mereka, Mu'alem adalah jaminan hidup bahwa perdamaian ini tidak akan mengkhianati keringat dan darah yang pernah tertumpah di tanah rencong. Mungkin sebagian rakyat Indonesia baru mengenalnya beberapa tahun belakang sejak ia mulai menjabat wakil gubernur dan kemudian menjadi Gubernur Nangro Aceh Darussalam. Tapi bagi rakyat Aceh, Muzakir Manaf adalah legenda hidup. Pada masa-masa daerah operasi militer zaman pemerintahan Presiden Soeharto tahun 90-an, nama Muzakir Manaf tenar di kalangan anak-anak muda Aceh. Dirinya bagaikan kisah-kisah urban legend dari mulut ke mulut. Dia digambarkan sering muncul mengendarai motor trail lengkap dengan baju militernya, terkadang muncul mengendarai mobil jeep dari hutan-hutan persembunyiannya. Kini, setelah menjadi gubernur, gaya kepemimpinan Mu'alem tetap merakyat. Jauh dari kesan pejabat necis ala Jakarta yang bicaranya penuh istilah rumit dan berjarak dengan rakyat jelata. Ia lebih nyaman duduk bersila di tikar pandan, berbicara dengan bahasa Aceh yang kental dan dimengerti oleh petani hingga nelayan di akar rumput. Bagi rakyat kecil yang dulu pernah menyuplai logistik gerilya di masa darurat, Mu'alem tetaplah pemimpin rakyat yang kebetulan sedang memegang stempel kekuasaan negara. Keaslian sikap yang tidak dibuat-buat inilah yang membuatnya dicintai, melampaui ukuran-ukuran kaku keberhasilan birokrasi yang sering dipakai para pejabat negeri ini. Dalam alam bawah sadar kolektif masyarakat Aceh, Mu'alem diposisikan secara natural sebagai benteng terakhir bagi kekhususan daerah istimewa ini. Setiap kali ada kebijakan dari pusat yang dirasa mengusik ketenangan atau merugikan Aceh, mata publik otomatis tertuju padanya. Publik menanti sikap tegasnya, menanti pernyataan-pernyataan tegasnya. Ia dianggap punya sejarah yang sudah teruji di medan tempur untuk pasang badan ketika kepentingan Aceh mulai diganggu-gugat pihak luar. Fungsi sebagai perisai hidup ini nilainya jauh lebih mahal di mata rakyat daripada sekadar deretan angka-angka statistik pembangunan yang kadang semu. Karisma Mu'alem juga tidak bisa dilepaskan dari statusnya sebagai murid ideologis langsung Sang Wali Nagro, Tengku Hasan Dietiro. Didikan langsung di Libya selama bertahun-tahun memberinya stempel warisan perjuangan di Aceh hari ini. Bagi generasi tua saksi sejarah konflik, patuh kepada Mu'alem adalah cara mereka merawat hormat kepada garis komando perjuangan bangsa Aceh. Kesetiaan kepadanya bersifat nyaris mutlak di kalangan basis inti pendukungnya. Pasca perjanjian Helsinki, Mu'alem memainkan peran vital sebagai perekat yang mencegah barisan besar mantan kombatan tercerai-berai akibat kepentingan sesaat. Tanpa figur sentral sepertinya di puncak pimpinan, kekuatan besar bekas pejuang bisa saja bubar jalan menjadi kelompok kecil yang saling sikut berebut kue kekuasaan. Mu'alem memastikan gerbong besar Partai Aceh tetap satu komando dan solid menghadapi gempuran partai-partai nasional. Rakyat paham, hanya dengan bersatu padu di bawah komando Mu'alem, posisi tawar Aceh tetap kuat dan lantang terdengar di Jakarta.
Kecintaan rakyat semakin menebal saat melihat Mualem tak sungkan turun langsung ke lumpur ketika bencana datang menerjang Gampong mereka. Ia konsisten menunjukkan watak asli seorang panglima lapangan yang selalu hadir paling depan saat rakyatnya dalam bahaya atau kesulitan. Dia juga membuktikan bahwa mentalitas sebagai pelindung rakyat tidak luntur sedikit pun meski ia sudah lama duduk di kursi empuk gubernuran. Kehadiran fisiknya di tengah banjir memberi suntikan moral yang tak ternilai harganya bagi warga yang terdampak. Dia bahkan berani berdiri paling depan menentang pusat ketika terjadi sengketa 4 pulau dengan Sumatera Utara. Bahkan Presiden Prabowo sendiri harus turun tangan untuk menyelesaikan sengketa ini. Presiden Prabowo pun segan kepadanya. Di berbagai kesempatan, Prabowo sering memuji Mualem yang dulunya merupakan rivalnya dalam pertempuran ketika Aceh masih dalam status daerah operasi militer. Fenomena Mualem sejatinya adalah cerita tentang bagaimana kepercayaan dibangun di atas fondasi penderitaan bersama dan ingatan kolektif di masa lalu yang kelam. Bagi pendukung setianya, segala kekurangan teknis dalam pemerintahannya seringkali dimaklumi jika dibandingkan dengan jasa besar sejarahnya dalam menjaga martabat bangsa. Memahami Mualem berarti menyelami isi hati Aceh yang paling dalam, yang masih terus mencari jalan di antara trauma kemarin dan harapan esok. Jalan hidup Muzakir Manaf muda tidak seperti kebanyakan remaja Aceh lainnya yang menghabiskan waktu di bangku sekolah atau meunasah Gampong. Panggilan sejarah membawanya menyeberangi lautan luas, meninggalkan kenyamanan tanah kelahiran menuju gurun Libya yang asing dan keras pada pertengahan tahun 80-an. Bersama puluhan pemuda Aceh pilihan lainnya, ia menjadi bagian dari gelombang kader yang dikirim untuk ditempa di kamp pelatihan militer Tajura yang legendaris. Di bawah terik matahari Afrika Utara, fisik dan mentalnya dibentuk menjadi seorang prajurit tempur yang disiplin dan berani mati. Kamp Tajura bukanlah tempat liburan musim panas, melainkan sebuah kawah candra di muka yang mencetak kader-kader revolusioner dari berbagai penjuru dunia. Di sana, Mualem muda tidak hanya belajar cara kokang senjata, tetapi juga menyerap berbagai doktrin perang gerilya, sabotas, dan intelijen tingkat tinggi. Instruktur-instruktur militer Libya yang berpengalaman menggembleng mereka dengan kurikulum standar pasukan khusus yang sangat menuntut ketahanan fisik luar biasa. Masa-masa berat inilah yang kelak menjadi modal utama Mualem untuk bertahan hidup di medan perang hutan tropis Aceh yang tak kalah ganasnya. Bakat alaminya dalam taktik militer dan kepemimpinan segera menarik perhatian para pelatih dan petinggi pergerakan di pengasingan. Ia tidak hanya menonjol karena fisiknya yang prima, tetapi juga karena kecerdasan taktis dan ketenangannya dalam mengambil keputusan di bawah tekanan simulasi tempur. Muzakir Manaf termasuk salah satu pemuda yang jenius di akademi militer itu. Dia lulus dengan predikat terbaik dari yang terbaik. Kualitas inilah yang membuatnya terpilih masuk ke dalam lingkaran elit unit pengamanan khusus yang bertanggung jawab atas keselamatan pemimpin Libya Muammar Gaddafi. Mualem menjadi bagian dari perisai hidup seorang tokoh dunia, memberinya wawasan langka tentang manajemen keamanan tingkat tinggi dan dinamika politik internasional. Sekitar 3 tahun jadi pengawal Presiden Libya itu, dia kemudian mendapat perintah untuk pulang ke Aceh, melanjutkan perjuangan menuntut kemerdekaan Aceh. Pengalaman di Tripoli membuka mata Mualem bahwa perjuangan bersenjata membutuhkan lebih dari sekadar keberanian nekat di lapangan. Legitimasi Mualem sebagai pemimpin masa depan semakin tak terbantahkan karena ia dididik langsung oleh sang deklarator, Teungku Hasan di Tiro, selama di pengasingan. Hubungan guru dan murid ini bukan sekadar transfer ilmu, melainkan pewarisan ruh dan ideologi dasar perjuangan Aceh Merdeka. Di bawah bimbingan langsung sang wali, Mualem menyerap pemahaman mendalam tentang sejarah, identitas keacehan, dan cita-cita luhur di balik gerakan bersenjata tersebut. Didikan langsung ini memberinya stempel otentisitas yang membuatnya dihormati oleh senior-senior pergerakan yang jauh lebih tua usianya. Setelah bertahun-tahun ditempa di negeri asing,
Panggilan untuk pulang ke tanah air akhirnya tiba pada momen yang paling menentukan dalam sejarah konflik Aceh. Mu'alem kembali ke Aceh secara klandestin, menyusup melalui jalur-jalur tikus yang berbahaya untuk bergabung dengan pasukan gerilya di hutan Rimantara. Hutan Aceh yang lebat dan medan yang berbukit-bukit menjadi panggung pembuktian bagi semua teori perang yang telah dipelajarinya di gurun Libya. Mu'alem cepat beradaptasi, mengubah taktik perang konvensional menjadi strategi gerilya yang efektif melawan musuh yang lebih besar dan bersenjata lengkap. Ia dikenal sebagai komandan lapangan yang cerdik, mampu melakukan serangan dadakan mematikan dan kemudian menghilang tanpa jejak ke dalam rimbunnya hutan tropis. Reputasinya sebagai ahli strategi perang hutan mulai menyebar dari mulut ke mulut di kalangan kombatan maupun di pihak lawan. Di tengah kecamuk perang yang semakin intensif, struktur Komando Angkatan Gerakan Aceh Merdeka atau AGAM mengalami guncangan hebat akibat gugurnya panglima sebelumnya, Teungku Abdullah Syafi'i. Kepergian sosok karismatik itu meninggalkan kekosongan kepemimpinan yang berbahaya di tengah operasi militer besar-besaran dari pihak Jakarta. Dalam situasi kritis tersebut, mata para petinggi gerakan tertuju pada Mu'alem, kader muda lulusan Libya yang telah membuktikan kapasitasnya di berbagai palagan pertempuran. Penunjukan dirinya sebagai Panglima AGAM yang baru adalah keputusan berani yang didasarkan pada kebutuhan mendesak akan sosok pemimpin taktis yang segar. Naiknya Mu'alem ke posisi puncak komando militer di usia yang relatif sangat muda di usia 37 tahun adalah sebuah fenomena langka dalam sejarah gerakan bersenjata dimanapun. Ia memecahkan tradisi senioritas, melangkahi banyak tokoh tua yang telah lebih dulu makan asam garam perjuangan di hutan. Namun, kapasitas intelektual dan rekam jejak tempurnya yang tak terbantahkan membuat penunjukannya diterima secara aklamasi oleh seluruh jajaran komando wilayah. Ini adalah momen peralihan generasi di tubuh GAM, di mana kepemimpinan medan tempur diserahkan kepada kaum muda didikan luar negeri yang lebih progresif. Sebagai Panglima GAM termuda, Mu'alem membawa energi baru dan pendekatan taktis yang lebih modern dalam menghadapi gempuran operasi militer dari pusat. Ia melakukan reorganisasi pasukan, meningkatkan disiplin tempur, dan memperkuat sistem komunikasi antar satuan gerilya di seluruh Aceh. Mu'alem membuktikan bahwa usia muda bukanlah halangan untuk memimpin ribuan pasukan dalam sebuah perang asimetris yang berlarut-larut. Gaya kepemimpinan Mu'alem di hutan dikenal tegas namun sangat dekat dengan anak buahnya di garis depan pertempuran. Ia tidak memimpin dari garis belakang, tetapi seringkali ikut turun langsung merasakan pahit getirnya pertempuran hutan. Kebersamaan dalam penderitaan dan bahaya inilah yang membangun loyalitas fanatik dari para pasukannya terhadap sosok sang panglima muda. Bagi para kombatan di lapangan, Mu'alem bukan sekadar atasan pemberi perintah, melainkan saudara seperjuangan yang siap mati bersama mereka. Desember 2004, terjadi bencana alam maha dahsyat di Aceh. Gempa bumi dan tsunami memporak-porandakan negeri Serambi Mekah itu. Ratusan jiwa melayang karena bencana ini. Ketika itu Aceh masih dalam status daerah konflik. Tapi gempa dan tsunami telah menggugah kesadaran antara GAM dan pemerintah Indonesia untuk duduk merendah dalam satu meja perundingan. Setelah berkonflik cukup panjang selama hampir 30 tahun, akhirnya perdamaian itu terjadi dalam perundingan Helsinki yang ditandangani pada 15 Agustus 2005. Pasca perjanjian Helsinki, sayap militer GAM dibubarkan dan kemudian dibentuk Komite Peralihan Aceh sebagai wadah transisi mantan kombatan GAM ke masyarakat sipil biasa. Mu'alem lah yang kemudian ditunjuk memimpin Komite Peralihan Aceh itu hingga saat ini. Desember di tahun yang sama, Muzakir Manaf muncul ke hadapan publik secara resmi. Ini adalah pertama kalinya dia muncul terang-terangan. Dia cuma menyampaikan pernyataan singkat dalam konferensi pers yang berlangsung hanya 5 menit itu. Nampaknya saat itu Mu'alem masih menjaga kemisteriusannya setelah bertahun-tahun bergerilya di hutan-hutan Aceh.
tinta emas perjanjian Helsinki tahun 2005 belum benar-benar kering saat Mualem menghadapi ujian terberat dalam hidupnya. Jauh lebih berat dari pertempuran fisik manapun di dalam hutan. Ia harus memerintahkan ribuan anak buahnya yang berdarah panas dan terbiasa hidup dengan hukum rimba untuk meletakkan senjata api mereka demi perdamaian. Bagi seorang panglima tempur tulen sepertinya, menukar kepastian peluru dengan ketidakpastian demokrasi adalah sebuah lompatan keyakinan yang penuh risiko di jalan yang belum terpetakan. Banyak pihak saat itu meragukan apakah seorang serdadu didikan Libya mampu beradaptasi dengan iklim demokrasi sipil yang penuh intrik dan kompromi. Mualem sadar bahwa tanpa wadah politik yang solid dan terorganisir, kekuatan besar mantan pejuang akan tercerai-berai menjadi kelompok liar yang berbahaya bagi masa depan damai Aceh. Ia kemudian bergerak cepat membidani lahirnya Partai Aceh sebagai perahu politik resmi bagi para mantan kombatan GAM untuk bertarung secara sah di arena demokrasi. Di bawah tangan dinginnya, Partai Aceh bertransformasi cepat dari struktur komando militer klandestin menjadi mesin partai politik yang paling disiplin dan mengakar kuat hingga ke gampong-gampong. Mualem menjadi satu-satunya figur perekat yang mampu meredam ego besar dan potensi friksi di antara para mantan komandan wilayah yang memiliki pengaruh kuat di daerah masing-masing. Pemilihan Gubernur Aceh tahun 2012 menjadi panggung pembuktian pertama kekuatan politik real seorang Mualem di dalam kotak suara yang demokratis. Ia mengambil langkah taktis dengan maju sebagai calon wakil gubernur mendampingi senior yang sangat dihormatinya, Dr. Zaini Abdullah. Kemenangan telak pasangan ini mengirim pesan kuat ke Jakarta dan dunia internasional bahwa legitimasi eks-kombatan di mata mayoritas rakyat Aceh masih belum tergoyahkan oleh waktu. Bagi Mualem pribadi, periode ini adalah masa magang politik, di mana ia mulai mempelajari dari dalam seluk-beluk birokrasi pemerintahan yang rumit dan seringkali berjalan lamban. Transisi dari budaya komando militer yang serba cepat dan tegas ke budaya birokrasi sipil yang penuh prosedur berbelit bukanlah hal yang mudah bagi Mualem di masa-masa awal menjabat. Ia kerap merasakan frustrasi ketika instruksi tegasnya untuk mempercepat pembangunan di lapangan harus terbentur tembok tebal aturan administrasi dan kakunya sistem anggaran negara. Namun ia dengan tekun mempelajari cara kerja mesin pemerintahan agar kelak tidak mudah dipermainkan oleh para birokrat yang lihai bersilat lidah. Ia perlahan menyadari bahwa mengelola harapan jutaan rakyat di masa damai ternyata jauh lebih rumit daripada memimpin satu batalion pasukan dalam perang terbuka. Perjalanan politik Mualem menuju puncak kekuasaan tidak sepi dari badai internal, termasuk friksi tajam dengan beberapa rekan seperjuangan senior yang memilih jalan politik berbeda. Ketika beberapa tokoh pendiri gerakan mendirikan partai lokal pesaing karena perbedaan visi, Mualem tetap tenang memegang kendali kemudi kapal besar Partai Aceh agar tidak karam dihantam gelombang perpecahan. Ia fokus merawat loyalitas di akar rumput dan memastikan struktur komando partai dari level gampong hingga provinsi tetap tegak lurus satu komando di bawah instruksinya. Ketegarannya menghadapi dinamika internal yang keras ini justru semakin mengukuhkan posisinya sebagai pemimpin tunggal yang tak tergantikan di mata mayoritas kader militan. Tahun 2017 dia kembali mencalonkan diri dalam Pilkada Aceh, kali ini sebagai gubernur. Tapi dia dikalahkan oleh Irwandi Yusuf. Tahun 2024, dalam Pilkada serentak Muzakir Manaf kembali mencalonkan diri sebagai gubernur Aceh. Kali ini dia menang sebagai gubernur untuk periode 2024 sampai 2029, setelah mengalahkan Bustami Hamzah. Partai Aceh, partai yang dipimpinnya, juga mendominasi kursi parlemen daerah Aceh dengan perolehan lebih dari 21% suara pemilih. Hasil pemilihan kepala daerah akhirnya mengonfirmasi apa yang sudah lama diprediksi banyak pihak di kedai-kedai kopi di seluruh penjuru Aceh. Rakyat memberikan mandat melalui surat suara kepada Muzakir Manaf untuk menduduki kursi Aceh 1. Kemenangan ini adalah puncak dari perjalanan panjang, dan berliku seorang anak desa dari pantai utara yang pernah mengangkat senjata demi tanah kelahirannya. Duduk di kursi gubernur bukanlah akhir dari perjuangan panjangnya. Ini adalah awal dari beban tanggung jawab sejarah yang jauh lebih berat di pundak Mualem.
Harapan rakyat yang begitu tinggi padanya bak gelombang laut samudra yang siap menghantam balik jika tidak dikelola dengan bijaksana dan kerja nyata di lapangan. Ia dituntut membuktikan kepada sejarah bahwa tangan yang dulu lihai menarik pelatuk senjata kini juga harus terampil menorehkan kebijakan publik yang menyejahterakan rakyat jelata. Ketika awan gelap sengketa perbatasan membayangi nasib 4 pulau di perairan Aceh Singkil, rakyat Aceh menahan napas menunggu sikap pemimpin mereka di Banda Aceh. Muzakir Manaf tidak butuh waktu lama untuk menunjukkan watak aslinya sebagai panglima yang pantang mundur sejengkal pun kalau soal kedaulatan Aceh. Tanpa basa-basi diplomatik yang bertele-tele, ia langsung pasang badan di garda terdepan menantang klaim sepihak yang didukung kekuatan birokrasi pusat di Jakarta. Bagi Mualem, mempertahankan sejengkal tanah Pulau Panjang atau Pulau Mangkir bukan sekadar urusan administrasi wilayah, melainkan pertaruhan harga diri kolektif bangsa Aceh yang tak bisa ditawar dengan apapun. Langkah tegas Mualem mengirim surat protes keras kepada Menteri Dalam Negeri untuk segera mencabut keputusan sepihak soal kepemilikan 4 pulau tersebut mengguncang politik nasional. Ia tidak gentar sedikit pun menghadapi tekanan politik tingkat tinggi dari ibu kota yang mencoba memaksanya untuk tunduk pada keputusan yang dianggap merugikan Aceh. Keberaniannya berdiri tegak di atas podium dan menyatakan siap menempuh jalur apapun demi mempertahankan kedaulatan teritorial. Aceh membangkitkan empati dari rakyat Indonesia di penjuru negeri. Sikap heroik ini menegaskan kembali di mata publik bahwa meskipun sudah tidak lagi memanggul senjata, jiwa petarung Mualem dalam membela hak rakyat Aceh masih menyala terang benderang. Ujian kepemimpinan yang jauh lebih berat dan memilukan datang menghantam di penghujung tahun 2025 ketika langit seakan runtuh menumpahkan seluruh airnya di bumi Serambi Mekah. Banjir bandang dahsyat yang terjadi di bulan November dan Desember tersebut meluluh lantakkan gampong-gampong, merendam sawah ladang harapan petani, dan menyisakan duka mendalam bagi ribuan keluarga yang kehilangan tempat bernaung dalam semalam. Dalam situasi darurat yang mencekam itu, rakyat yang panik dan ketakutan tidak perlu lama mencari di mana sosok pemimpin tertinggi mereka berada. Siang malam Mualem sudah terjun langsung ke titik bencana, melupakan protokol keamanan, berdiri dengan air keruh setinggi dada untuk memastikan keselamatan evakuasi warga yang terjebak di atap rumah. Pemandangan seorang gubernur yang pakaian dinasnya berlumur lumpur pekat turun ke lokasi-lokasi bencana menjadi viral. Ia tidak lagi terlihat sebagai seorang pejabat tinggi negara yang berjarak, melainkan sebagai ayah bagi ribuan anak Aceh yang sedang kedinginan dan kelaparan di tenda pengungsian yang sesak. Matanya yang biasanya tajam kini terlihat sering berkaca-kaca menyaksikan langsung penderitaan luar biasa yang dialami rakyat jelata di depan matanya. Kehadiran fisiknya yang tak kenal lelah di tengah lokasi bencana memberikan suntikan moral yang tak ternilai bagi para korban yang nyaris putus asa kehilangan segalanya. Momen paling emosional yang terekam ketika Mualem tampil dalam wawancara eksklusif dengan jurnalis Najwa Shihab di tengah masa tanggap darurat yang genting. Awalnya, ia berusaha tampil tegar menjelaskan data kerusakan teknis dan langkah-langkah penanganan strategis pemerintah daerah dengan nada suara yang datar dan terkontrol. Namun, pertahanan emosinya seketika runtuh berantakan saat Najwa menanyakan tanggapan sang panglima terkait status bencana Sumatera yang tidak ditetapkan sebagai bencana nasional oleh pemerintah pusat. Sang panglima tak kuasa membendung air matanya yang tumpah di hadapan jutaan mata netizen di seluruh Indonesia. Dalam tangis yang tertahan di tenggorokan, Mualem meminta maaf. Nampaknya sang panglima merasa belum mampu melindungi rakyat sepenuhnya. Pengakuan tulus seorang pemimpin yang berani menunjukkan kerentanan dan rasa bersalah di depan publik seperti ini adalah pemandangan yang sangat langka di panggung politik nasional. Momen mengharukan itu justru membuat rasa cinta dan simpati rakyat kepadanya semakin membuncah tak terbendung, melampaui batas-batas afiliasi politik apapun.
Bukan hanya rakyat Aceh, tapi seluruh rakyat Indonesia melihat bahwa air mata yang jatuh di pipi sang gubernur adalah air mata kejujuran seorang pemimpin yang hatinya benar-benar terpaut pada nasib rakyatnya. Mualem masih terus terjun ke lapangan, menemui pengungsi di tenda-tenda darurat untuk memastikan proses rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur vital berjalan cepat tanpa hambatan birokrasi yang berbelit. Ia memerintahkan seluruh jajaran pemerintahannya untuk bekerja lembur tanpa henti, memastikan tidak ada satupun korban banjir yang terlantar tanpa makanan, pakaian layak, dan layanan kesehatan dasar. Tekadnya untuk bangkit kembali menular cepat ke seluruh lapisan masyarakat. Rakyat Indonesia pun bersimpati dan bergotong royong membangun kembali Aceh, Sumut, dan Sumbar dari puing kehancuran. Bagi rakyat Aceh, Mualem adalah perwujudan hidup dari seorang pemimpin yang siap mengorbankan kenyamanan pribadinya demi memastikan keselamatan dan kesejahteraan kolektif warganya di masa sulit. Kesetiaan rakyat padanya terbukti bukan karena janji manis pada saat kampanye, tapi rakyat mencintainya karena kerja nyata dan kehadirannya sebagai pemimpin di masa-masa sulit. Jejak langkah kakinya yang berlumpur di lokasi bencana akan dikenang jauh lebih lama oleh sejarah daripada pidato-pidato politik paling fasis sekalipun di mimbar-mimbar istana. Sosoknya telah melampaui jabatan formal gubernur itu sendiri. Ia telah menjadi bapak pelindung bagi rakyat Aceh dalam arti yang sesungguhnya. Bukan status bencana nasional, apakah itu menyulitkan Mualem sebagai gubernur Provinsi Aceh menangani bencana ini? Ya, saya pada prinsipnya tidak hanya berusaha, hanya berdoa. Semoga bantuan dapat ada di Aceh, dapat orang tolong ke Aceh. Seperti itu. Maaf. Ya Mualem, dia tidak perlu minta maaf Mualem, tidak perlu. Kita tahu Mualem setiap malam selalu keliling ketemu rakyat, bawa bantuan langsung sendiri, kasih langsung ke rakyat. Kita semua tahu. Saya tidak bisa membayangkan betapa beratnya Mualem harus melihat rakyat